Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Yang kita hormati segenap pengurus Masjid Al-Munawwarah Kumantan Aceh, beserta segenap penitia acara Tabligh Akbar menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Yang kita hormati aparatur pemerintahan desa Kumantan yang hadir bersama kita, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh adat, orang-orang tua kami, seluruh kita yang hadir pada malam ini di Masjid Al-Munawwarah. Seluruh kita insya-Allah berharap dan berdoa semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dari lubuk hati yang paling dalam, Bapak dan Ibu, mari kita mulai pengajian kita ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan yang lebih bernilai keluar dari lidah seorang mukmin melainkan ungkapan membesarkan Allah. Sekiranya kita tak mampu melakukan amal sekecil apapun, namun dengan kita memuji Allah, kita tetap dinilai telah melakukan ibadah kepada Allah. Begitulah dahsyatnya Bapak dan Ibu, kalau hati orang beriman selalu dia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang besar dalam kehidupan kita. Itu yang sulit mendudukkan Bapak dan Ibu. Setiap hari kita mengatakan Allahu Akbar, tapi kadang-kadang Allahu Akbar itu cuman hanya sampai di bibir. Hati tak begitu merasakan bahwa hidup kita ini betul-betul berada dalam genggaman Allah. Oleh karena itu, bangun pagi kita puji Allah. Dalam keseharian kita banyak memuji Allah. Malam ini pun InsyaAllah kita tetap banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah, malam ini dengan izin Allah kita berjumpa. Kami biasa dipanggil dengan Ustadz Bombom. Alhamdulillah berjumpa dengan jemaah Masjid Al-Munawwarah. Nama asli kami memang Bombom. Nama kecil kami memang Bombom. Nama Samsuwardi itu dibuat ketika nak masuk sekolah. Jadi Bombom itu panggilan kecil sampai malam minggu. Tadi sebelum baik kau main menelpon dengan nama di mana Ambom, Bombom. Ama Ambo tak tentu nama Ambo asli Samsuwardi. Sebab sampai kini beliau tak pernah memanggil kami Samsuwardi. Oleh karena itu
Mudah-mudahan silaturahmi kita mendatangkan kebaikan insyaAllah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Anda penyambutan Ramadan? Kenapa Ramadan itu harus disambut? Karena memang 12 bulan Allah kabarkan melalui lisan Nabi Muhammad yang disebutkan kedatangannya adalah bulan suci Ramadan. Tengok ayat hadis, adakah yang mengatakan datang kepada kalian bulan Muharram, telah datang kepada kalian bulan Safar, Rabiul Awal sampai ke bulan Zulqa'dah? Tak ada. Satu-satunya bulan yang Nabi katakan dalam hadis, qad atakum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Maka umat itu harus menyambutnya, sebab Ramadan disebut bulan yang akan mendatangi kita umat Islam. Maka tidak ada salah kalau diberi acara penyambutan bulan suci Ramadan. Ulama salafus saleh di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ulama salafus saleh, orang yang alim, yang berilmu, yang wara, yang luar biasa kesolehannya, kanu yad'una Allah sittata ashhurin. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan, ayyuballighahum. Mereka berdoa supaya disampaikan usia ke bulan Ramadan. Ulama salafus saleh sejak 6 bulan sebelum Ramadan dan memintanya kepada Allah supaya disampaikan usianya ke bulan Ramadan. Apa sebab? Sebab mereka tahu apa yang ada di bulan Ramadan. Awak tak ulama, tak soleh nak. Tapi untuk menyambut kedatangan Ramadan tak ada persiapan, tak ada harapan. Apa doanya? Ulama mengajarkan, dan doa itu dibaca sebagai ulama. Allahumma sallim li Ramadan, sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, terimalah amalan yang ku perbuat di bulan Ramadan. Ini doa yang dibaca oleh ulama salafus saleh 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan. Mereka sedang berdoa kepada Allah. Wa kanu yad'una Allah sittata ashhurin. Kata Imam Ibn Rajab, disambung di dalam kitab Lataiful Ma'arifnya, dan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah supaya amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa minta disampaikan ke bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan memohon agar amal ibadah diterima di bulan suci Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka rugi kalau kita tidak menyikapi bagaimana kedatangan Ramadan itu mesti disambut oleh umat Islam. Apa sebab Ustaz? Sebab bapak dan ibu, yang akan datang ini adalah bulan berkah. Ramadan itu dalam hadis disebut oleh Rasulullah syahrul mubarak. Ramadan itu bulan berkah. Apa makna berkah itu Pak Ustaz? Nama wa ziyadah. Kata Imam Ghazali, berkah itu maknanya nama, ziyadah, bertumbuh, berkembang. Paham tak umat itu bapak dan ibu? Cerdas tak umat berfikir? Keberkahan yang kita nikmati 11 bulan di luar Ramadan, ternyata keberkahan itu di bulan Ramadan. Jadi hidup berkah di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, itu keberkahan yang dibawa oleh Ramadan. Pasal kunci berkah itu di bulan Ramadan, modal berkah itu di bulan Ramadan. Maka sia-sia umat itu kalau tidak menyambut
Yo kan ini. Keberkahan itu Bapak dan Ibu, kalau turunnya dokik dan sekede, maka ini akan bermanfaat. Kalau turun berkah dokik yang banyak, ini akan bertambah. Berkah bukan hanya kepada yang banyak dan bukan hanya kepada sedikit. Keberkahan bukan hanya dokik dan sehat. Keberkahan bukan hanya kepada yang sakit. Yang sakit bisa berkah, yang sehat bisa berkah. Jadi keberkahan pun tidak harus turun di dokik dan elok dan banyak dan sehat. Orang sakit kalau dia mendapatkan keberkahan dengan sakit inyo beramal soleh, berarti sakit mendatangkan keberkahan. Jadi berkah itu tidak harus banyak. Umur panjang belum tentu berkah Bapak dan Ibu. Kadang umur yang sedikit itu berkah daripada umur yang panjang. Kenapa? Umur sedikit yang diisi dengan ketaatan, umur itu berkah ketimbang umur yang panjang tapi tidak diisi dengan ketaatan. Jadi memang kunci kehidupan itu berkah. Mencari berkah dalam hidup, ternyata berkah itu Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Pertanyaan, berkah itu apa Pak Ustaz? Bila turun berkah di bulan Ramadan? Dalilnya Bapak dan Ibu, inna anzalnaka fi lailatin mubarak. Al-Quran turun di malam keberkahan. Rupanya yang barokah di bulan Ramadan itu Lailatul Qadar. Jadi kalau cerita Ramadan, tabayang barokah, Lailatul Qadar. Umat itu kalau cerita Ramadan, bayangannya puasa, bayangannya tarawih, bayangannya baca Quran, bayangannya sedekah, bayangannya doa beriktikaf. Tak salah, tapi umat itu harus tahu Nabi mulai Ramadan itu apa berkah? Berkah itu apa? Lailatul Qadar. Jadi kita pun menyambut kedatangan Lailatul Qadar. Itu yang ditunggu tuh. Kalau puasa dan ditunggu puasa juga kawinnya tadi puasa juga ya. Iya tak? Puasa tiap hari Bapak Ibu bulan Syaban no. Nggak nunggu Ramadan mau puasa loh. Baca Quran, MTQ orang macam mana? Nggak baca Quran kan ditunggu bulan Ramadan no. Salat sunat tarawih tiap malam buat salat sunat. Namanya lain di bulan Ramadan, tarawih. Kalau di bulan Ramadan, qiyamul lail, itu juga. Witir di Ramadan, witir itu jadi luar Ramadannya. Jadi apa intisari yang harus dibayangkan, yang harus ditargetkan? Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar, itu subhanahu wa ta'ala sekali-sekali. Nah, bisa santai-santai itu. Tolok-tolok dia iwak, wah mirip tu. Ada di pulau, ada kan hijau. So kalau bulan puasa, kowo-kowo ni saja. Nah, malam pakai kamu kopi kan? Betul Qadar malam nomor nilai lah. Nah, jadi ambo di awal-awal membuka, sebab itu harus kita sampaikan. Umat Islam itu harus cerdas menunggu kedatangan Ramadan. Persiapan awak harus mantap. Apa sebab Pak Ustaz? Kalau tidak ada Ramadan kau Bapak dan Ibu, sampaikan pendapat argumen. Ada tidak alasan kita akan dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat? Ketika umat Nabi Muhammad ini berbaris menuju surga, ada tidak alasan kita masuk surga dari awal, lebih awal daripada umat dulu? Ada tidak yang rasional alasannya? Dari segi umur, awak ketik umur, uang dulu, umat dulu lama, otomatis mereka amalnya banyak daripada awak. Dari segi hidup, mereka lebih dulu hidup, itu umat terakhir. Dari segi amal, itu sedikit amalan awaknya. Baca kisah Israiliyat. Contoh apa amalan Bani Israel? Puasa Nabi Daud 6 bulan dalam setahun.
sehari puasa sehari tak, sehari puasa sehari tak. Awak setahun sebulan tak setimpal amal ibadah. Zikir awak 10 minit sudah salat ni Bapak Ibu. Mereka Bani Israel mampu berzikir berhari-hari tanpa bergeser tempat duduk sedikit pun. Salat awak apa lahnya? Paling-paling salat 5 waktu, duit salat duha, duit salat tahajud, duit salat sunat. Timbul tapak sigo, timbul bekas di dahi. Coba baca kisah Israeliat. Bani Israel saking luar biasa solat sujudnya sampai sampai sujudnya lokuk. Awak lekol yang dia membakas, no angku lokuk sampai sujudnya. Itu boleh kan dilawan. Kan dahulu lah masuk surga pada nak. Tak ada jalan apa? Tak ada jalannya. Namun Allah dah berjanji. Allah telah memuliakan umat Nabi Muhammad. Surga tidak akan dimasuki oleh seluruh para nabi dan rasul kecuali dimasuki oleh Nabi Muhammad. Surga tak akan dimasuki oleh seluruh umat Nabi dan Rasul kecuali dimasuki dulu oleh umat Nabi Muhammad. Apa yang membuat itu dulu? Keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu penyebabnya Bapak Ibu. Mana dalilnya Ustaz? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kalau Lailatul Qadar itu digapai oleh umat Nabi Muhammad, maka bobot amalannya Allah langsung menjelaskan dalam Quran. Khairum min alfi syahrin, 1000 bulan. Beramal malam itu ndak umawak lawan, ndak seboleh bulan Ramadan tidur Ramadan lawan Pak. Tidur Ramadan seboleh bulan, tapi tandingan Lailatul Qadar melebihi umur kita. Awak paling-paling 60-70, tapi bobot Lailatul Qadar 83 tahun. Dapat 10 kali seminggu Lailatul Qadar kali 83, 830 tahun. Itulah dokek-dokek dengan umat Nabi Nuh 2 kali. Awak meninggal 60 tapi bobot amal 830 tahun. Apa yang membuat turun? Berkah Lailatul Qadar. Itu dengan peti santan raya Ramadan. Santai-santai ini raya Ramadan. Ikut ceramah aku tidak ada urusan dompet lain. Siku yang dompet. Nyawang siku nampak memang awi kayak Lailatul Qadar. Itulah Bapak dan Ibu. Makanya persiapan menyambut Ramadan itu mesti kita siapkan betul-betul. Segala lini, segala sisi supaya kita jangan kecolongan dengan kedatangan Lailatul Qadar bulan suci Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anu kian Ustaz, anu. Makanya kita bahas apa yang akan kita jaga di bulan Ramadan supaya Lailatul Qadar itu nanti insya-Allah dapat di awal, insya-Allah akan kita gapai. Makanya apa-apa saja yang mesti kita tingkatkan di bulan suci Ramadan, tentu yang pertama Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, berpuasa di siang hari. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ibadah puasa ibadah pokok di bulan suci Ramadan. Puasa dijaga sebaik mungkin Bapak dan Ibu. Puasa itu bukan hanya ibadah kau tidak makan dan tidak minum. Ibadah puasa itu ibadah hati, ibadah batin, ibadah merasakan perasaan orang lain. Tolak ukur puasa itu terasa di awak berbekas. Orang yang berpuasa akan mudah merasakan perasaan orang lain. Aku telah ukur puasa betul ulama. Kalau ada
muncul ketika melihat orang susah, ketika melihat orang sakit, mudah hatiku tersentuh. Itu nilai yang paling rendah, bahwa puasa kita betul-betul sudah sampai kepada tahap yang diinginkan Allah. Jadi kalau nak tonton puasa tu isi boleh tak boleh, tak masalah awak mencipta luang tak mencipta luang lolok sebenarnya dah. Kalau dalam berpuasa lihat perasaan, merasakan perasaan orang lain. Hati awak ibu menengok orang susah, kemudian awak ingin menolong orang yang susah. Itulah sebuah intisari dari puasa Bapak dan Ibu. Puasa itu sebuah Allah ingin kita merasakan bagaimana orang-orang yang tak makan kita rasakan puluh 1 bulan. Maka setelah puasa itu tak boleh kiki awak Bapak. Orang yang kiki-kiki itu berarti puasa yang dibuat di nyoru merah di lahir rapor. Ini tak boleh gigi. Kalau sudah puasa kita rasa payah awak tak awak. Aku kalau habis puasa sok mana nan gigi-gigi kita begini merah perang betul. Kalau sudah puasa je barbecue jawab ni kalau untuk berbagi. Penyakit yang ditakutkan oleh Rasulullah itu termasuk kikir, kedekun, bilik. Makanya bulan puasa kau mampu umat kau tak boleh kikik. Bulan puasa kau bulan piti Bapak dan Ibu, tak bulan kikik ke dah. Kalau masuk puasa lagi puyah saku awak. Iya tak? Uang acara-acara bulan puasa piti-piti sadoh. Alun sentuhan le, alun perayaan Niko le, alun beli daging besok le, alun tenyak le kumpul keluarga makan bersama. Bulan piti. Bulan puasa dia tidak makan dah. Tapi untuk beli pabukan, untuk sahur, untuk masak minggu pasau tak hilang. Bulan piti Bapak Ibu. Kue kan disodion, baju ayu kan diboli, alun zakat fitrah, alun zakat mal piti. Umat Islam bulan puasa kau menghilangkan sifat kikir. Itulah yang bisa dipuasa. Makanya dijaga puasa. Mudah-mudahan keluar sifat bakhil, kikir yang ada pada dia. Apa nak dikikirkan hidup di dunia? Piti demi Allah tak bisa menolong itu di dunia Bapak. Kalau nak cahaya dong, bosok piti tak bisa menolong, tengoklah dan masuk masyarakat. Boleh masuk waktu lah, tak semua orang piti tak berguna. Kalau dah sakit awak nak dapat ngopo, tak bisa ada piti menolong awak. Makan ni kau tak bisa, poli kau tak bisa. Baik sakit alun tentu sehat, tapi awak tak bisa sadar bahawa piti takkan bisa menolong awak. Tak bisa dia harus tu menolong dah. Akhirnya memang ancaman orang-orang yang takut berbagi. Langsung Allah katakan wailun. Masuk neraka wail, celakalah orang yang hidupnya hanya menghitung-hitung harta, menghitung menyimpan, hitung simpan, tak dibaginya. Disangkunya harta bisa dibawa mati, disangkunya harta bisa menolongnya sakit, meninggal. Demi Allah, harta tak ada gunanya kalau lah badan tak sehat Bapak. Itu banyak awak tak berpandang. Aduh pun lebih tinggi. Iya tak? Makanya puasa jago deh. Yang sepaket dengan puasa Pak Ustaz, targetnya Lailatul Qadar. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Ingat, puasa sepaket dengan salat tarawih. Sebab hadisnya digandeng. Hadisnya bunyinya sama. Makanya nan puasa sebisa mungkin jangan tinggalkan salat tarawih. Sebab itu sepaket Bapak Ibu. Umat Islam itu agak-agak kaliu, agak-agak cino. Apa? Asal puasa tarawih nak perlu bono, ikut tak berarti gitu. Lalu puasa yang air rugi lainnya tidak tarawih. Sebab ibaratnya paketnya malam penutupnya. Kalau kata-kata makan pelabungnya
Jawa nan hitam ada nan bungo. Oh beda banyak. Badan tanam beda banyak. Lei bobo malam tunya. Nah. Nan hitam du poso ibarat nan malam du tarawih. Tak tahu mak kalau dak ada putior ya dah. Makanya solat tarawih mesti sepakatnya dengan Ramadan. Sebab baru Nabi katakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siang dia berpuasa, malamnya solat tarawih. Malam dia mendirikan Ramadan. Itu tidak solat tarawih di malam dia bayinya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kita mencari celah agar keluarga awak mencintai salat tarawih? Bagaimana dia awak caranya Bapak dan Ibu? Aku pun perlu sampaikan kepada mereka, kalau dah puasa siang hari, jangan sampai nak salat tarawih malam. Anak-anak awak mesti kita sadarkan, kita cerdaskan Bapak Ibu. Sebab anak-anak awak kok, kalau memang mereka awak didik, awak baik hadiahnya puasa. Kalau puasa awak amak baik di 20,000, ayah-ayah boleh, ayah takik. Sampaikan itu untuk solat tarawih, supaya mereka kenal tertanam bahawa puasa itu sepaket dengan solat tarawih. Kadang awak cik puasa je baik hadiahnya. Sampai kena solat tarawih kan itu ya. Yang pakai yang kaki, boleh ninyo apa dekat 7 ninyo, pokok solat tarawih kan. Paham tak mak-mak kau siapa dulu? Awak kan membayar apa ke anak, membayar refresh, membayar penyemangat. Anak-anak yang sedang girohnya ingin beribadah, sedang tumbuh pengetahuannya, maka jangan tanggung-tanggung awak menyampaikan maklumat, menyampaikan pelajaran. Sampaikan kepada mereka bahawa salat tarawih itu sepaket dengan puasa sehari. Jangan sampai tak salat tarawih wong ya, tak boleh puasa dah tidur yo. Itu Bapak dan Ibu. Kalau masalah salat tarawih, insyaallah yakin dan percaya awak jangan kita tinggalkan. Jangan pilih-pilih imam, jangan pilih-pilih soji. Salat tarawih ko Bapak dan Ibu, salat santai. Salat tarawih ko salat merefresh badan. Babuko tadi itu direfresh dengan salat tarawih. Buat planning program bagaimana salat tarawih ko akan menjadi nikmat. Perlu diatur, imamnya perlu, kalau memang ada biaya kita sediakan. Yang memang dunia berkembang tu perlu kita buat sebaik mungkin. Kenapa di kampung-kampung kadang salat tarawih ko malam kelima ke 6 tak buang-buang? Memang salah satu penyebabnya settingan-settingan bagaimana untuk membuat masyarakat itu semangat kurang dipikirkan oleh pengurus. Pengurus masjid harus cerdas. Pokoknya menagi orang ramai salat tarawih, ditunggu di uang sapu imamnya besok le. Bagaimana nanti setelah tarawih ada tak rangkaian acara? Perlu dipikirkan Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang di kampung lo imam untuk tarawih itu dapat kok itunya. Tengok perholo sodoyan. Akhirnya kan masyarakat itu kan bayar. Si anu imamnya tak bayar lah. Itu terjadi di kampung-kampung. Maka di kampung inilah laredo. Sumani orang salat tarawih di pokan le. Menompa orang pergi ke masjid paripurna. Nyo masuk sekali dulu nak tentu sudah ada. Begitulah perlu kita berjemaah aku merasa nikmat menikmati salat tarawih itu Bapak dan Ibu. Sampaikan ke masyarakat yang ada di kampung-kampung, imamnya dijai biaya di bang tarawih itu. Oh imam kadang imam kampung tu pakai itu. Sudah bunuh anak-anak gini banyak tahfiz, banyak yang luar biasa bacaannya. Itu pakai, itu kontra, itu perlu Bapak dan Ibu. Biar gairah masyarakat untuk salat tarawih selalu semangat. Kadang imamnya mak dalam 70 tahun umurnya, suwe imam tarawih.
Tak salah Ustaz, boleh. Cuman kan risau jemaah di belakang ni kan. Nah, jemaah husuk jadi ni risau jadi kan. Boleh kan salat 22. Makanya perlu kita bagaimana nikmatnya salat tarawih itu pikirkan. Kau perlu saja nayu depan itu. Betul depan, dibayar depan gimana? Perlu saja kan. Kadang nak minum uang salat ya, sudah salat perlu. Makanan disajikan sedekah. Ama-ama ada sedekah, sedekah. Insyaallah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, lalu apa rangkaian yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk menjemput Lailatul Qadar? Bagaimana Lailatul Qadar itu bisa digapai? Termasuk membaca Al-Quran. Tapi sebelum baca Quran, dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah Sayyidatuna Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi Muhammad adalah beliau orang yang sangat dermawan. Ketika beliau di bulan Ramadan, beliau tambah dermawan. Jadi salah satu program yang harus kita unggulkan, yang harus kita targetkan, perbanyak infak sedekah berbagi di bulan Ramadan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan beliau tambah dermawan, tambah bahagia, tambah bersilokahnya Bapak dan Ibu. Itulah dalil infak sedekah itu mesti kita tingkatkan di bulan Ramadan. Nah, Isa nak rimpak awak, mesti kita berimpak, rugi kita. Afdalus sedekah, sedekah di Ramadan. Sedekah terbaik itu di bulan Ramadan Bapak dan Ibu. Persiapkan sedekah terbaik awak. Jangan kita sampai alpa. Sedekah subuh di bulan Ramadan jangan sampai ketinggalan. Ingat Bapak Ibu, sedekah subuh jangan tinggalkan di bulan suci Ramadan. Sedekah terbaik ini sedekah subuh. Itu sedekah terbaik Bapak dan Ibu. Mengawali hidup dengan sedekah, dan malaikat mendoakan kita ketika bangun, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Gantilah ya Allah yang diinfak sedekahkan oleh sebulan ini. Allahumma a'ti mumsikan khalafa, binasakan hartanya ya Allah yang sebulan ini tidak infak sedekahkan. Makanya ulama mengatakan sedekah terbaik mengawali kehidupan adalah sedekah subuh Bapak dan Ibu. Aku subuh yang beres sedekah. Malam tarawih subuh je. Itu yang berpanjang benar. Selama kau sedekah kilo terokaknya tidak salah. Tapi sedekah yang luar biasa itu sedekah subuh. Bulan puasa jangan tinggalkan itu. Apa Ustaz? Yang ada istimewa bulan puasa. Bayangkan, amalan ini Allah sediakan di bulan puasa. Ada tak di bulan puasa pada amalan lain? Dengarkan Bapak dan Ibu. Man fattara sha'ima. Siapa yang menyediakan berbuka untuk puasa, orang berpuasa, disediakan pembukaan. Diberikan pembukaan untuk orang berpuasa, menyediakan pembukaan untuk orang berpuasa. Ini amalan istimewa di bulan Ramadan Bapak Ibu. Jangan kita tinggalkan. Kana lahu mislu ajri sha'im. Allah berikan pahala orang berpuasa. Jadi semisal orang berpuasa pahala dapat awak nak memberikan pembukaan. Ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a. Pahala orang berpuasa tak berkurang, Allah tambah pahala yang memberi pembukaan sebanyak pahala orang yang berpuasa. Ada tak amalan dan maisuk pahala lain memberi pembukaan betul Bapak dan Ibu? Bisa maisuk pahala uang, bisa mengambil pahala uang tanpa mengurangi pahalanya. Amalan itu adalah berbagi pembukaan. Bukan puasa itu nanti diperbanyak. Aku ada zoki untuk naik aku akan masuk kepidanan. Ikut luar biasa Bapak Ibu. Kalau dia ada zoki masuk kepidanan.
jalan yang dijadikan target tempat singgah, usahakan datang, antarkan sedekah untuk wong musafir. Wong singgah, diminum ayunan wak wani tip apa wak, iwak kuawa, sate na wak sordion, sumangko na wak onton sa bola, babuko wang bajibun di situ. Kalau saya musola itu singgawan tawi, banyak babuko. Kalau saya musola itu singgawan tawi, babuko situ. Wah antarkan di situ babukan. Masya Allah, itulah amalan-amalan istimewa di bulan puasa. Kalau mau saji kau dah buang berhenti ada. Kalau lain sodion, jangan putu yang iwakwa. Kau dapat jangan ada lebih kita sama saji. Kau boleh iwakwa kan? Awak menyedion. Semangko wali ciek bola dan semua kamu saji yang lesing gawang. Itu kan dibuat bapak ibu. Bapak dapatlah sore, biarlah cek masoji, biarlah go 3 bungkus sate, biarlah go sakowe semangko. Tapi ingat, amalan ini istimewa karena memang Nabi Muhammad orangnya tambah dermawan. Berbagilah. Itu yang diingatkan oleh Allah di bulan puasa. Ustaz, kalau ke sekolah rumah apa bagi? Itu nak mantap dua. Uang dulu itu dia nak tinggal ada. Uang dulu mantan pabukan, dia nak mantap. Batu kau pabukan uang dulu mak. Uang tua wak dulu. Awak ini nak ada omonyo. Nyoba bagai rumah ada setinggi lani kena. Gue rumah gue anjak bagau nak nampak wang semua dah ada. Walaupun nak mantul pabukan, hari ini ciaga nyolek jual elok lebih tetangga. Apa dan wak gue tompien, sapokan ontonnya lah takkan menolak doh. Kalau menolak nak diragukan agamanya, dah wirid dulu. Nak cepat pengajian dulu. Wang kayu je bisa dibeserokan. Sedekah ni bayi mana zakat no. Aku kalau ditulak tak zakat kalau pak sedekah. Antarkan. Makanya inyo pun di bayi pulawak begitulah kisah luar biasa seorang ulama bapak dan ibu sakingnya memahami berbagi pebukan doh. Baiknya bertamu ke rumah kawannya seorang ulama. Kemudian pasalnya puasa. Pasalnya sedang puasa sunat. Ditawarkan minum dek ulama yang satu lain. Minum lah buya. Tak minum dah. Yalah kata. Nyo nakkan pulang disabui dinyo dengan sedang puasa dan buya. Jadi dan baik pahala puasa dan ke buya dan baik dan bo ayu dan buya baik ko pulang babuko dan beko dengan ayu ko. Contoh tu pasal inyo nak berbagi pahala bapak dan ibu. Tu kalau marati pak. Wapa, kayak yang diberi uang dulu buku, pasal tetangga ada don tadi dimakan. Itulah yang harus kita lakukan. Wah, baik pembukaan awak inyo, ini nih baik pula awak yang tukau sama-sama buat dua ustaz. Gelopong gue kami gelopongnya kami gue, tidak sama loh bapak. Kadang nantinya tidak berbulu kayak itu. Ini tidak tahu awak isi itu kayak dia. Atau nanti awak kalau pongango guys, nantinya tak kalau pongango pokok tak samo, pice tak juga samo, do. Kadang nantinya lo bakso do guys, nanti awak tu tak apa cubi do, nantinya tak apa kacang do. Pokoknya tetap kita dianjurkan berbagi bukan. Jangan geger lah hidup di kota kan. Pada mulai hilang tradisi itu ke awak wong tutu dulu itu jangan dijago itu dek kotwa naga ingo, subur naga ingo, tonang naga ingo. Nyo amalan dan cuni itu jangan ditinggal di wong kini bapak dan ibu. Berbagi itu jangan hilang kini. Maka awak dan tinggal di kota di wong kini jangan hilangkan. Boleh pindah tempat tinggal dari desa ke kota, tapi ingat amalan tak bisa berubah dimanapun kita hidup. Yang namanya amalan dia akan menyesuaikan dengan kehidupan kita. Oh enggak ada tetangga awak dengan orang Nasrani.
tetap dianjurkan kita berbagi Bapak dan Ibu. Setelah itu dilanjutkan hadisnya. Ternyata malaikat Jibril setiap malam datang mendatangi Rasulullah mendengarkan bacaan Al-Quran. Baca Quran termasuk amalan planning menggapai malam keberkahan Lailatul Qadar. Tak bisa nak mengaji loh Bapak Ibu. Dan banyak juga nengok HP, boleh nengok Quran kan puasa boleh. Kecuali nengok Quran di HP, anjak juga nengok Quran asli, boleh nengok Quran HP. Nengok Quran di HP, kau bahaya menonton dan nengok Quran dan nengok video uang. Jelui di HP itu kan? Hendak jadi ni okey nengok Quran kan? Tapi kalau melintang lah pasti tak nengok Quran. Itu main superwin benar. Kalau begitu ni HP itu nengok Quran dan cayo dulu. Yang melintang kosa 99% main chip ni Bapak. Tak ada. Aku sama kalau nak nengok lagi sedang main chip pun melintang HP, tengok tak ada cayo. Tapi kalau lu HP bisa jadi nyong ngaji, bisa jadi main Facebook nengok video. Tengoklah kalau tak cair. Kalau ngajinya ya naik muncul. Tapi kalau kau tak sengengi, pasti nengok video. Mandang di kanan itu Tetepnya pasti nengok video. Dan tidak dapat. Makin canggih dunia semakin banyak dosa. Buka Facebook tengok bini uang. Jadi bini uang ini mabuk di Facebook, menggaya di Facebook. Aku mama kemontan ngonan di Facebook. Jadi foto-foto masuk ke dalam. Ceramah jelas. Kok dalam lu jilbab mengaji ti omong, berzikir tiap saat, semayang. Tapi awak suku je nak membuat nan tabarrus dulu. Nan basolek-solek awak jawab disawi anjak. Awak lah laki. Apa je yang akan diharapkan dari penilaian uang le? Dosa yang akan dipanen. Dan banyak orang menengok banyak dosa di korang malam. Seorang masuk merokok gara-gara itu apa ya? Aku jangan usah posting. Awak kalau lapor bangga. Pahamnya? Kalau ini boleh tambah jam contoh. Nah, apa yang harus kita garai? Perbanyak itu berinteraksi dengan Al-Quran Bapak Ibu. Al-Quran usahakan kita khatam. Usahakan khatam Quran Bapak Ibu. Kurangilah kok main-main HP, menonton. Mesti kita banyak mengaji lolok. Semua orang bulan puasa Bapak kalau takkan mengaji lolok dua-duanya. Bulan puasa nak bulan berkojo Bapak. Ambo pribadi berani menyambut dia ikut bulan akan datang. Umat ku harus cerdas. Biarlah banyak awak ibadah di Purwokojo. Sebulan bulan lagi di Purwokojo. Masa sebulan Purwokojo tu? Contoh biasa. Tu dayo mana nak lipo mengaji? Dayo mana nak lipo tarawih? Dayo mana nak lipo itikaf? Maka umat ku kalah. Kita ketinggalan oleh umat lain. Umat lain kalau tiba di hari raya, hari Nyepi, mereka bergolong contoh leksian dan di rumah berbulan, berminggu dan persiapan makanan yang sudah mereka sediakan. Siapa mereka? Kalau awak umat Islam CPT sebulan bulan, mancing itu sebulan ni. Iya tak? Mesti no sebulan bulan itu dihabiskan di bulan Ramadan. Ikut umat tu pak tabalik kau yang berterawih malam kau nak apa limon. Tabayang ni piti-piti. Cubalah tu persiapan kat 5-6 juta. Aman awak pergi masjid kau malolo, masjid balik lolo. Tak ada video deh.
Yang simpanan ada untuk beli pembukaan 1,000 sesore. Untuk belanja sebulan seminggu sebulan untuk membuat kue untuk ayo kain kena di sodion, untuk zakat, untuk bawa bagi di sana 7 juta. Tak kamu bapak dan ibu ada pikir di tangan 7 juta. Jangan pikir je leh. Baca Quran baik sama saja lolok itu kan duit umat ini. Sebab lolok bapak lo. Lolok membuat puasa ibadah. Kawan. Mana nampak ngancak merondak bulan puasa kudu lolok jauh dah pak. Apa merondak-rondak keliling rumah. Sobun kamu mana nancak kalau pak lolok deh. Oncak pak istirahat kudu merondak dulu. Kalau sempat apa merondak, nak ada lagi apa pergi mengaji loh, pergi masjid tinggal, solat sunat tinggal, tahiyat tinggal, kadang tak pergi masjid, apa pergi apa? Padahal rondak palu juga palu berapa suara, minum keteknya, mana dapat kaji jadi tu, ojo jenuh biasa tu bulan puasa, dipengaruhi oleh pemikiran pak kapitalis. Makanya dunia lama dulu begini deh, zaman awak dulu deh, libur sekolah bulan puasa. Iya enggak? Banyak sekolah. Ano lama. Lama dulu deh. Ambo 7 tahun pondok nak mana sekolah no. 6 tahun SD nak mana sekolah no. Tak ada libur na cakurulan deh. Tak ada libur bulan puasa deh. Tak cuba ngak zaman dulu codiok. Jadi dulu ini sekolah bulan puasa. Anak dari puasa dari kamu saja tidak malam dia dapat tanggung semua di akhirat. Iya tak? Itu alasannya dan sampai terpengaruh ikut momen ibadah. Makanya yang merepot-repotkan awak soal sebelum puasa. Umar nombor rondak capek. Jangan rondak boleh puasa dulu deh. Apa rondak boleh puasa? Sebelum puasa rondak. Itu serius ni kok. Tak cahaya amat. Tapi kalau nak berosyon sebelum puasa, nyo setan tu datang kenapa nak bulan puasa? Dia ni sawikan. Kau dah ilham nak datang bodoh. Amak kosan pagi dah sudah jago, babelo-belo amak ke lemari. Nampak dah mak tak perlu bakagui. Apa tu setan berosyon. Kau nanya mak itu. Kasih tahu kau tu seharusnya mengaji, tidak. Seharusnya salat duha lewat. Odun suhur bekoleh. Itu rendah membuat elok dulu merugikan. Was-was setan berpengaruh sebab mengkalai tak kau berosyon sebelum Ramadan. Berosyon piong-piong nak terpakai itu. Kain-kain dicuci, gorden dicuci. Kemudian puasa itu cuci gorden dulu deh. Laundry tu be. Nah, pokoknya tak suwe. Aku tak terbayang ni. Obun, produk tadi. Boleh. Suai? Produk masa jika jangan duk kerja kojo boleh pasal nak boleh badak boleh pasal berapa? Hanya orang kojo tukang malam dah pagi subuh sudah turun. Aduh, pokoknya ibadah. Bulan puasa mutlak berbanyak ibadah. Kalau rugi apa-apa. Memang untuk ibadah boleh pasal. Cuma awak dah dipengaruhi oleh pemikiran kapitalis. Lanjut. Baca Al-Quran. Bapak Ibu, ambo sampaikan dengan Al-Quran supaya menarik. Apa amalan yang berpengaruh sampai puasa? Kau mana cinta dengan baca Quran? Ambo sampaikan vitaminnya. Amalan yang berpengaruh sampai ke dalam surga apa? Bukan solat, bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji, zakat, umrah, bukan zikir, tapi baca Quran. Baca Quran bisa membuat kedudukan kita naik di dalam surga.
Kalau amal yang lain cek mau masuk ke surga itu Pak. Tapi mengaji sampai pengaruh itu dalam surga, nan kedudukan dalam surga bisa nyayok dek mengaji. Maka mengaji jangan sepelekan, baca Quran jangan sepelekan Bapak dan Ibu. Amalan potensialnya sampai ke dalam surga. Padahal amal yang lain menjelang dipertanggungjawabkan selesai. Baca Quran, Allah tambah kemuliaan sampai ke dalam surga. Nayok tepel bo, nayok tepel waan, nayok tepel waan. Jangankan bacaan Quran awak, hafalan Quran anak awak menaikkan derajat kita dalam surga Bapak. Aku jangan itu tinggalkan baca Quran. Sempat-sempatkan mengaji. Sempat-sempatkan. Seketik bayulah. Kan lolo lah baca tabarokah. Sebelum lolo itu sempatkan mengaji baca tabarokah. 30 ayat nih Bapak Ibu. Pagi-pagi kau sempatkan baca Quran. Di selang-selang zuhur atau selang waktu nanti baca Quran. Amalan itu luar biasa. Al-Quran jangankan masuk ke dalam hati manusia. Al-Quran saja ditulis di atas kertas bisa membuat kertas itu menjadi mulia. Satu kertas Pak ditulis Al-Quran itu kosong dari Quran. Bisa Quran itu memuliakan kertas tadi yang tidak mulia. Tak bisa ada awak menginjak kertas itu kalau lagi tulis ayat Al-Quran di dalam. Padahal kotek tadi tak membunuh. Kalau sempatnya tidak ada ditulis, acak-acak awak bakar. Tapi dengan adanya Al-Quran, dia mulia. Apalagi manusia. Maka kalau ingin mulia, masukkan Al-Quran. Baca Al-Quran itu apa itu? Hafal. Tak bisa. Pasti Allah muliakan orang yang dekat dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai pelengkap meraih keberkahan Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, apa kata Nabi? Taharru Lailatul Qadri fil witril asril awakhir min Ramadan. Raihlah Lailatul Qadar, malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Apa Ustaz? Apa planningnya? Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fil asril awakhir min Ramadan. Program planning yang hari ini belum banyak kita melakukannya. I'tikaf 10 terakhir di bulan Ramadan. Buat program itu di masjid. Beda, beda komandan dari kepada itu program Nabi itu, program Rasulullah itu Bapak Ibu. I'tikaf itu dari kami tidak mulia. Nak perlu kojo ya belum bahasa itu malam kadang aku kojo itu siang leh. Kocang itu macam suara Nabi i'tikaf 10 terakhir. Kenapa? Kisi-kisi Lailatul Qadar itu 10 terakhir ganjil. Tapi umat itu jangan salah paham. Sebab awak banyak pulau dan mengacak-acak. Oh, 21 tidak ada, 21 pai 22 tidak ada 3. Ingat, aku sampaikan Bapak Ibu, kata Imam Ibn Taymiyah supaya umat Islam kau janji kau organi umat Lailatul Qadar, sampai-sampai beliau ada pendapat mengatakan Al-Quran itu turun di malam ke-24. Hadisnya dari Aisyah, dari Ahmad. Makanya Imam Ibn Taymiyah berani berkomentar Lailatul Qadar kemungkinan bisa di malam genap. Ada fatwa, ada kita. Bisa Lailatul Qadar di malam genap. Sebab ada dalil, ada argumen Al-Quran turun malam 24 supaya awak jangan video-video. Awak pilih-pilih malam ganjil. Malam 23 baik, 12 tak baik. 25 baik, 26 tak baik. Lalu bagaimana Ustaz? Ternyata Bapak dan Ibu membuat awak supaya ojek main-main. Ulama mengatakan, ulama-ulama salafus saleh yang dulu mungkin mereka mendapatkan Lailatul Qadar, atau beliau Bapak dan Ibu,
Lailatul Qadar itu sering di malam terakhir, malam 29. Aku tidak bisa santai semacam itu semua. Memang harus kita kejar, memang harus kita raih sampai malam terakhir. Bahkan negara-negara Islam di sebagian yang lain itu sholat tarawihnya sampai sahur. Macam di Yaman, di Sudan, kalau malam nuzul Quran itu sholat tarawihnya 100. Tengok channel TV Sudan. Sampai sholat tarawihnya nak sahur. Jangan di Sudan Yaman deh. Anda menjumpai negara 10 malam terakhir sholat tarawihnya mulai jam 10 sampai jam ompek sahur. Apa tarawih kamu jauh? Bayar apa? Timur panjang kau surat apa? Kalau daerah pelosok pelalawan dan banyak jumpa ya. Sudah mau nuzul Quran apa pulang? Aku pulang tadi. Aku pulang enggak. Kami jam 10 di Komesa. 10 terakhir itu kami jam 10 salat. Kami nak mencari dan tu pada sampai di salat sampai sahur ini. Pelosok kita. Itu tinggi di pelosok ni Bapak Ibu, tapi 2 per tunnel. Dapat ada tu ada di ruang tu. Artinya apa? Memang iktikaf itu harus kita planningkan. Iktikaf di bulan puasa itu planning Rasulullah. Bahkan dilanjutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi awak sampai gini mana? Apa-apa? Ada tak program iktikaf? Aku balik ke pangkal tadi persiapan. Harus ada planning. Buat iktikaf nanti menyosal awak Bapak Ibu. Itu nak pergi santan Ramadan tu. Nanti di pagi raya tu, Masya Allah, awak ingin merasakan nikmatnya ditinggalkan Ramadan. Siapa yang merasakan itu? Orang yang betul-betul melakukan planning, menjaga puasa, salat tarawih, baca Quran, memperbanyak infak, sampai ini iktikaf 10 terakhir. Mereka itulah ketika di pagi hari raya ayu mata tak sadar keluar, bukan karena hal yang lain Pak, tapi jiwa raga itu merasakan kita telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Terasa Ramadan itu apa? Kalau betul-betul kita melakukan apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi, tujuannya adalah bagaimana mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir kami sampaikan, jaga kesehatan. Masuk Ramadan itu harus sehat Bapak Ibu. Tak bisa tak sehat, biar Pak. Uang puasa awak sakit, uang tarawih awak pergi sakit, uang mengaji awak minum mobil. Iya tak? Uang iktikaf awak kalau ditungguin uang sakit. Apa sebab sakit? Akunya siapkan kesehatan. Jangan bakal-kadang dulu. Jangan menonton jamaah le. Apa dah mak ambo, ibu-ibu ambo yang paling penting bulan puasa ibu-ibu. Amak dan paling berjasa dan paling dibutuhkan tu ibu-ibu. Jam 2 tu ibu dah mulai ke dapur. Aku jaga kesehatan tensi dan sampai kadang-kadang sakit besok. Ndak awam sahur seumado de amak sakit. Kalau landak sahur dok apa anak kemungkinan tali tolok tidak puasa. Sekali sahur diangkir dia. Besok dak sahurnya dulu sehat amak le. Cuba jo dek laki dek anak. Ayo ketiga sok dah mulai anak pucik-pucik le. Laki sok datang le ke awak. Dia tak ditolok dah nak kau ni. Nah, jadi apa padang pintunya kono? Pesan kok Nabi Umadus kabedo. Makanya mak kesehatan tu dijaga waktu lah. Kau dapet, nyo kini lah mulai. Kau nyamak orang Jakarta dan tu membuat siaran-siaran berjoget boleh. Dan mulai masuk TV-TV kau oleh akademi-akademi itu nak membuat amak dapet lolo. Jangan soto, cuma nonton-nonton mangan nempon-nempon yang dah berjoget ni lah. Pokok jam 10 tu pada ngambil lah lolok lah. Uang sehat tu uang yang teratur lolok.
Bulan puasa sok tak awak tensi, kok kan tensi sudah yo biarlah. Ini ada bulan puasa kan, tensi sudah yo, cialah. Tapi kalau bulan puasa naik tensi, banyak korban. Aku jaga kesehatan Bapak Ibu. Apa-apa, ini duduk-duduk ni kau daerah kadang-kadang ni. Main-main batu domino deh, dan soto-soto deh. Awak dah tua-tua jadi pegang di batu hantu deh. Nak batu domino kan dipegang do Quran. Nanti mendadak Bapak Ibu. Ini bukan pegang dia. Kau dapat catur jadi pegang dia. Kita nang kaki ni Ustaz. Mana? Dek monang apa ni juga kada. Kada apa di besi sopi aja apa nanti kan danang apa. Dan contoh main-main diri itu kalau banyak moga-moga tak bermanfaat, tak tutup hati untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Iblis itu sederhana yang Bapak Ibu ayah bunda. Buat nenelo, hilang dia nemu. Tapi kalau buat tidak bermanfaat, pasti tidak bermanfaat lagi. Kalau tidak ke kanan kaki jiwa, kalau tidak kaki ke bawah, kalau tidak ke depan ke belakang. Kalau kan minum-minum, dah jauh. Nak kena ada manfaat lain. Nak kena cukup hanya Pak tu sedang ngaji, sedang baca. Maka dua jumpa taubatnya tinggalkan yang tidak bermanfaat, pasti hidup kau diisi dengan hal yang bermanfaat. Begitu. Tak masalah judi, masalah kawul. Pokok jangan buat yang tidak bermanfaat. Leka buka hati itu kamu soji loju, baca Quran loju, berzikir loju, salat sunat loju. Ya apa? Nyoko tidur, domino nak jipo kata apa? HP nak jipo bawa orang-orang nak nengok-nengok apa je dong. Catur nak jadi sesuatu nonton TV nak jadi sesuatu. Maka Allah akan buka jalan yang mendatangkan manfaat. Itu jalan dalam kehidupan. Maka mama jangan nonton TV. Dan buka kaki untuk mengaji. Jangan begadang, dan sehat badan besok insyaAllah. Ini penyakit banyak orang. Penyakit masakit yang laris manis ini apa? Rumah sakit otak di Bukit Tinggi. Itu rumah sakit laris manis ini. Yang dari Riau dari Kampar sebanyak-banyak ini. Apa penyakit Ustaz? Penyumbatan, stroke, loma. Bila kono sedang lolok. Sedang duduk di kantor, sedang manjau di sekolah. Apa lewat nak duduk-duduk pakai ni Ustaz apa buru-buru di kantor dan nunggu-nunggu kodai. Itu penyakit awak itu soal penyumbatan, stroke, koma. Makanya kesehatan itu perlu kita pikirkan sebab ibadah itu mesti badan sehat. Nikmat kesehatan dilalaikan manusia, padahal sehat itu sangat berharga. Kalau lah sakit, jangan mencepiti semayang di payah membunuh. Aku juga boleh elok kesehatan, banyak bergerak, banyak minum air putih. Kalau bisa jangan berbuka dengan es. Jangan berbuka dengan es Bapak dan Ibu. Saya disampaikan langsung mendongong itu anggota monong rasional pendapatnya Bapak Ibu. Seorang terapi menyampaikan kepada kami dari Cina, beliau dari Cina. Apa kata beliau? Ustaz kalau nak sehat kuncinya ada C. Kuncinya ada C. Jangan pernah minum es. Itu aja pesannya Bapak Ibu. C itu kuncinya jangan minum es. Rupanya kunci penyakit itu es Bapak Ibu. Apa penyakitnya Bapak Ibu tentu pasti es ada yang kiranya. Gula karena sering makan dengan es. Bukan karena minum air mani, minum kayu angin, kayu mani tak memicu gula. Kolesterol karena minum es, goreng minyak-minyak, lemak, tombol es, kolesterol. Purin, kacang-kacang, daging karena es, beku menjadi purin. Lambung karena suka merokok, minum es. Paru-paru karena suka minum es malam-malam. Upo es solo batu laju es ada dah. Itulah positif. Makanya anak-anak awak jangan sampai nyoba buku dengan es. Jangan sampai kalau tidak kan tahan lo sudah tahu baik dasarlah. Tidak ingin bono deh. Weh, mak masuk akal dah
makan awak sakete, minum es sagoling-godang, bisa powik-powik. Makan wak banyak tambah 3, minum ayu ange, ayu teh ange, ayu putih ange, bisa powik ingan bawa saja. Itu tondo es itu bermasalah. Oh berbagi rumah aku jam 1 dah sehat badan. Kalau nak merepek malam kau nak duduk tengok lah. Powik badan besok. Lah, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah yang dapat kami sampaikan. Apa yang Bapak Ibu harapkan tadi, saya mustahil cito SD kesan ini. Biarlah, tapi amalkan gaji sebab itu bermanfaat Bapak dan Ibu. Apa yang kami sampaikan mulai dari target Ramadan yang akan dibawa apa, yang akan ditunggu itu apa, ternyata dia membawa berkah. Kalau ingin barokah perubahan hidup ada setelah Ramadan, jangan sia-siakan keberkahan yang akan datang. Kau jauh, tangkok, penangkoknya puasa, penangkoknya salat tarawih, penangkapnya baca Quran, berbanyak sedekah, berbanyak iktikaf, hadir iktikaf. Insyaallah Allah akan berikan keberkahan, dan keberkahan itulah yang akan kita pakai sekiranya hidup kita lagi setelah ini. Allah akan berikan keberkahan itu. Bahkan nilai keberkahan itu adalah khairum min alfi syahr. Mudah-mudahan Allah semangatkan kita Bapak Ibu, Allah mudahkan kita, Allah berkati kita di bulan Sya'ban terakhir lah, akhir-akhir Sya'ban, muwazaki badan sehat, semangat ibadah Allah bangkitkan. Ingat, kok meninggal awak dia sudah yoga, kok dijumpa dengan Ramadan, catat dalam hati, berarti anggap ini Ramadan terakhir Bapak ini. Maksud kata kiyo kok nyampang ibi wa Ramadan kok janjan iko Ramadan terakhir dia. Mau itu buik le elok menjadi Ramadan yang luar biasa. Cita-cita mau tadi itu Bapak Ibu le masuk buik, le sesuai buik. Masalah meronda pun masuk meronda hati. Kalau kita minum padi pun kita ronda jelas. Tidak tahu nak meronda pun gitu. Besok dia mana ceramah malam gosok, masalah nulik. Bongi apa besok. Tapi kalau Leo mau sepakat dengan aku, selesai mengkalai sebelum puasa. Titik. Turun. Aku melakukan itu. Seseorang aku sampaikan ke keluarga, rumah berhasil copet, kain-kain cuci-cuci segala macam, sampai kobun-kobun pada berhasil copet, apapun berhasil jodoh. Ada berpuasa ibadah, lolo. Di situ. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita berdoa kepada Allah. Segala harapan, segala keinginan Allah tahu keinginan awak secara umum. Kita ingin umur Allah berikan berjumpa kita dalam Ramadan. Kemudian kita ingin diberikan badan sehat, kemurahan rezeki, kemudian semangat ibadah. Semangat ini perlu Bapak Ibu, kesadaran kita memikirkan bekal persiapan yang akan kita bawa nanti menghadap Allah. Dan mudah-mudahan kita berharap semoga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan bahagia, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas sa'ilin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kami adalah hamba-hamba yang selalu berdosa ya Allah. Tapi kami sadar kami tidak ingin membawa dosa ini mati berjumpa bertemu denganmu ya Allah. Kami akan selalu berharap dan berharap selagi kami hidup sebelum ajal kami datang. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Karena langkah kaki tangan kami selalu berbuat dosa, selalu berpotensi menjadi dosa, dan kami tidak ingin ajal kami datang ketika itu kami tidak mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Wali-walidaina, dosa kedua orang tua kami, kalau mereka masih hidup saat ini
ini sehatkan mereka ya Allah, kuatkan mereka beramal saleh, berikan kesempatan membahagiakan mereka di sisa-sisa usia mereka ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia, ampuni mereka, rahmati mereka ya Allah. Jadikan kuburan mereka salah satu dari taman surga-Mu. Mudah-mudahan pertemukan kami dengan mereka nanti di surga ya Allah. Di dunia ini kami bisa, Engkau pisahkan. Kami tak ingin lagi berpisah dengan mereka di dalam surga ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang kami cintai dalam surga ya Allah. Ampuni juga dosa karib kerabat kami, keluarga kami, guru-guru kami, pemimpin kami ya Allah. Orang-orang yang berjasa dalam hidup kami, orang-orang yang selalu peduli dengan kami ya Allah. Orang-orang yang ingin kami selalu menjadi orang baik, ampuni mereka. Saudara-saudara kami, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Allahumma sallimna ila Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Wassallim lana Ramadan. Sampaikan Ramadan kepada kami ya Allah. Wakasallamna ya Allah. Mutaqabbala. Mudah-mudahan ya Allah, terimalah amal yang akan kami lakukan di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berkati kami di bulan Sya'ban ini ya Allah. Sehatkan badan kami, murahkan rezeki kami ya Allah, lancarkan usaha kami. Wabaligna Ramadan, sampaikan ya Allah. Kami berharap, sangat berharap. Kami ingin sekali berjumpa dengan bulan agung itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bangkitkan semangat ibadah kami, sadarkan kami ya Allah akan bekal yang akan kami bawa mati menghadap-Mu. Tak ada kesempatan yang lebih indah, yang lebih hebat melahirkan kesempatan itu di bulan Ramadan ya Allah. Jangan sia-siakan ya Allah. Jangan sampai kami menjadi orang yang sia-sia, orang yang merugi, orang yang celaka ketika berjumpa dengan Ramadan, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa ya Allah. Pimpin kami, tolong kami ya Allah. Bangkitkan selalu semangat ibadah kami. Mudah-mudahan insya Allah kami menjadikan Ramadan ini Ramadan terakhir, Ramadan terbaik. Kalau sempatlah usia kami, Engkau wafatkan kami setelah Ramadan ini, maka dipastikan inilah Ramadan kami yang terakhir ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mengasihi bulan yang suci ini, kami berharap berikan kami kekuatan untuk membersihkan hati kami ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk mengeluarkan sifat-sifat yang tak baik, sombong, angkuh, iri, cemeh. Karena Ramadan ini mesti dimasuki dengan hati yang bersih. Jadikan hati kami hati penyayang, hati yang peduli ya Allah. Karena memang puasa akan membuat kami tersentuh dengan keadaan orang lain. Jadikan hati kami hati yang selalu tawaduk, hati yang selalu bertawakal ya Allah. Kami ini tak ada apa-apanya. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa, ibadah salat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain menjadikan kami orang-orang yang betul bertakwa kepada-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada cakap tak berkenan atau kata menyinggung, kami mohon diberi maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak